Kalau pemicu saya pikir atau momen rasanya sudah waktunya MU untuk melepas Ole Gunnar Solskjaer. Kekalahan 5-0 dari Liverpool adalah hal yang juga menurut saya tidak bisa diterimakan oleh tim sebesar atau klub sebesar MU. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas soal pelatih-pelatih yang dipecat. Sepertinya ini musim pelatih mulai dipecat. Di Liga Eropa, pemecatan pelatih memang sudah memasuki timingnya sepertinya. Kompetisi dimulai Agustus, September, Oktober, jadi 3 bulan ini memang masa untuk mengevaluasi, masa untuk memecat pelatih. Di Indonesia memecat pelatih di Liga 1 atau di Liga 2 itu mungkin lebih cepat. Dan kita juga nggak tahu ukurannya. Tapi yang pasti soal hasil biasanya, soal result. Nah, kalau di Indonesia mulai kompetisi September, di Oktober sudah ada yang dipecat. Jadi artinya lebih sadis, lebih kejam. 1,5 bulan sudah bisa ada keputusan pemecatan pelatih. Sudah dimulai. Contoh di Liga 1 mulai dari Joko Getuk Susilo, dan terakhir Henry Susilo. Sebelumnya di Liga 2 ada yang pada mundur. Ibnu Graham, AHPS Pati. Lalu juga yang terakhir Putut Wijanarko dalam tanda kutip karena dugaan kasus match fixing dipecat tidak hormat oleh Persera. Tapi saya mau bahas kali ini bukan pemecatan pelatih di dalam negeri, tapi adalah pemecatan pelatih yang terjadi pada Ronald Koeman Barcelona. Jadi kita ambil sebagai salah satu contoh, sebagai case untuk ulasan. Nah, dalam konteks professional league, professional football, sepak bola profesional, maka pemecatan ini kalau Jose Pekerman menyebutnya sebagai resultist dictatorship. Jadi semuanya bergantung pada hasil. Ketika hasil baik, maka posisi pelatih menjadi aman. Tetapi ketika hasilnya tidak baik, maka posisi pelatihlah yang pertama paling runyam. Jadi itulah yang dimaksud oleh Jose Pekerman. Salah satu pelatih besar di Argentina menyebutnya sebagai resultist dictatorship. Itulah yang terjadi. Contohnya seperti Ronald Koeman. Barcelona mengalami musim yang buruk pada musim ini di bawah Ronald Koeman, bukan hanya di domestik La Liga tapi juga di Liga Champions. Posisinya ke peringkat ke-9 saat ini. Ada di peringkat ke-9 mendarat, bukan tempat yang sewajarnya sepantasnya bagi tim sebesar Barcelona. Selisih 6 poin dengan pemuncak klasemen sementara Real Madrid, dan ini tentu tidak bisa diterima. Apalagi dalam rentang 1 pekan di El Clasico kalah, lalu juga kalah di Madrid oleh tim gurem. Jadi kalau boleh dibilang adalah tim gurem Rayo Vallecano. Kalah dari Vallecano tentu hal yang tidak bisa diterimakan. Saya pakai istilah tidak bisa diterimakan karena dalam catatan sejarahnya sudah 19 tahun lamanya Barcelona tidak pernah kalah oleh Rayo Vallecano. Overall, selain kekalahan yang menjadi pemicu itu tentu adalah performan dari tim Barcelonanya Ronald Koeman yang sangat memprihatinkan, kehilangan identitas, kehilangan jati diri, menjauh dari filosofi Barcelona yang sempat dibangun dengan 2 simbol, 2 benchmark yang dibangun, yaitu oleh Johan Cruyff, The Dream Team, dan juga oleh Pep Guardiola 2008-2012, maupun juga beberapa pendahulunya yang masih bisa mempertahankan ritme performan atau identitas itu seperti oleh mendiang Tito Villanova, Luis Enrique, maupun juga Ernesto Valverde masih mending lah. Nah, oleh karena sebab itu, karena kehilangan, karena keterpurukan yang begitu mendasar tenggelam, maka Ronald Koeman akhirnya dipecat. Kronologinya cukup menarik. Kekalahan di Vallecano karena gol dari Roberto Falcao, Kolombia, yang pernah main untuk Atletico Madrid, membuat gusar, dan dalam perjalanan dari Bandara Barajas, Madrid menuju El Prat di kota Barcelona, dalam perjalanan artinya di atas udara, keputusan itu diambil. Jadi keputusan pemecatan Ronald Koeman terjadi dalam pesawat perjalanan pulang seusai pertandingan. Di sana Board of Director, Presiden klub Joan Laporta mengambil rapat emergensi lah, lalu memutuskan keputusan pemecatan itu. Favorit kuat, kandidat kuat adalah Xavi Hernandez. Pembicaraan sudah
dilakukan dengan Xavi Hernandez yang juga sangat berminat. Dukungan Xavi Hernandez untuk jadi pelatih datang dari Pep Guardiola, sangat positif, sangat support kepada Xavi Hernandez, pemain yang juga menggantikan posisinya di pos gelandang Barcelona. Jadi seperti suksesi yang sudah terencana, seperti sudah menjadi dukungan semestanya Katalan paling tidak. Jadi waktu jadi pemain Pep digantikan oleh Xavi, sekarang juga Xavi masuk mengikuti jejak Pep sebagai pelatih. Saat ini Xavi masih menangani Al Sadd, klub dari Qatar, masih menjalani kontrak hingga 2022. Proses negosiasinya sedang dibicarakan, Barcelona membutuhkan, Xavi menginginkan, kini tinggal negosiasi tingkat atas antara Barcelona dengan petinggi-petinggi klub Al Sadd Qatar. Nah, untuk sementara interim coach ditangani oleh juga DNA-nya Barcelona, yaitu Sergi Barjuan. Sergi Barjuan ini mantan pemain Barcelona, The Dream Team juga, main bek kiri, bagus sekali mainnya, produk dari La Masia juga. Nah, sementara ini atau saat ini sebetulnya Sergi Barjuan menangani tim Barcelona B, tapi kemudian karena situasi pemecatan Ronald Koeman, diangkatlah Sergi Barjuan untuk memimpin Barcelona. Harapannya pemecatan dan pelatih baru memberikan suasana baru, artinya tren negatif diputus, lalu kemudian membangun sebuah tren baru. Timingnya harus tepat pemecatan, maka bukan hal yang gampang pemecatan pelatih, karena situasinya perlu dipertimbangkan secara matang. Makanya di tim-tim besar Eropa, di tim-tim kelas dunia itu ada yang namanya direktur football atau direktur sport. Karena itulah yang membangun atau menaruh fundamental filosofi klub biasanya ditegakkan, dijaga oleh direktur sport atau direktur football. Nah, pilihan pertamanya tentu saat menjaga filosofi, saat menjaga prinsip bermain, saat menjaga fondasi identitas ada pada pelatih. Makanya pemilihan pelatih harus benar-benar tepat. Karena salah bisa berimbas fatal. Seperti saat ini Barcelona ada di peringkat 9 dan itu hal yang tidak bisa diterimakan. Apalagi pemicunya kalah dari tim gurem Rayo Vallecano. Sebaliknya situasi berbeda kita lihat di Manchester United. Belum memutuskan apakah Ole Gunnar Solskjaer akan dipecat atau tidak. Sepertinya masih dalam pertimbangan yang entah apa kebingungannya. Kalau pemicu saya pikir atau momen rasanya sudah waktunya MU untuk melepas Ole Gunnar Solskjaer. Kekalahan 5-0 dari Liverpool adalah hal yang juga menurut saya tidak bisa diterimakan oleh tim sebesar atau klub sebesar MU. Kalah 1, kalah 2 mungkin masih bisa diterima dengan wajar. Tapi kalah 5-0 oleh Liverpool, rivalitas paling berat, paling sengit di Premier League, rasanya sulit diterima. Tapi sampai hari ini keputusan mecat Ole atau tidak belum muncul di manajemen, di direksi dari MU. Ini yang agak berbeda, situasi yang berbeda antara yang terjadi di Barcelona dengan yang terjadi di MU. Saya ambil contoh perbandingan saja. Ada pandangan dan ada pemikiran sepertinya MU harus mulai menghilangkan Fergusonisme namanya. Fergusonisme itu adalah paling tidak bahasanya seperti ini. Seperti dulu Liverpool zaman era Bill Shankly sangat sukses. Nah, kesuksesan Bill Shankly itu membayangi, menghantui era-era kemudian, era-era berikutnya itu terbayangi dengan Bill Shankly. Dan sepertinya MU mengalami kurang lebih situasi yang sama. Kesuksesan besar dari seorang Sir Alex Ferguson itu membayangi, menghantui generasi atau pelatih-pelatih di era berikutnya. Bayangkan sudah sejak ada David Moyes, lalu Louis van Gaal, Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer, prestasi MU tidak pernah stabil dan tidak pernah mengesankan lagi. Inilah yang membuat sepertinya manajemen MU sangat kesulitan mencari pelatih pengganti. Bukan nggak ada pelatih top nama besar, Zidane tersedia, Antonio Conte tersedia, tapi apakah mereka bersedia? Itu hal-hal lain yang sepertinya belum terungkap atau bukan perkara yang mudah, sehingga MU masih berada di persimpangan dilematis. Kenapa Fergusonisme harus segera dihapus, dikurangi, diminimalisir dari Old Trafford? Karena bayangkan, misalnya contoh, waktu era David Moyes,
ketika mengalami situasi yang limbung di era David Moyes, peralihan dari Ferguson ke David Moyes, Patrice Evra itu sempat datang menghadap kepada Sir Alex Ferguson. Dia bilang, bos harus turun tangan, bos harus bantu David Moyes untuk menangani MU yang sedang goncang, yang sedang tidak stabil. Tapi waktu itu Sir Alex Ferguson menolak karena dia menganggap bahwa ini adalah kesempatan bagi David Moyes, kesempatan besar dalam hidupnya untuk menangani MU. Tapi catat kalimat dari Patrice Evra. Patrice Evra memanggil Sir Alex Ferguson dengan bos, yang artinya secara eksplisit masih menganggap Alex Ferguson adalah bos. Jadi mau siapapun yang ada saat itu, David Moyes atau siapapun, ada di bawah bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Begitu juga contoh Ole Gunnar Solskjaer. Memang sangat jelas-jelas copy paste atau meniru dari patronnya, yaitu Sir Alex Ferguson. Kita tahu bahwa Ole adalah anak didik Sir Alex Ferguson di masa kejayaan Liga Champion 1999 yang Ole bikin gol, itu Sir Alex Ferguson. Dan Ole itu adalah meniru patron, jejak atau pola-pola yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson. Bahkan kalau parkir di area pusat latihannya MU, Ole itu nggak pernah mau parkir di tempatnya Sir Alex Ferguson. Tempat parkir yang memang selama ini disiapkan untuk Sir Alex Ferguson. Katanya rasanya nggak pantas kalau parkir di tempat itu. Jadi bayangkan, itu yang disebut sebagai Fergusonisme masih membayangi Old Trafford, masih membayangi MU. Jadi poinnya adalah hal yang cukup harus detil, harus tegas, harus kuat. Pernyataan ketika MU melakukan pergantian pelatih itu harus benar-benar tepat. Karena 4 pelatih yang menangani pasca Ferguson sungguh berat. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Tidak ada yang bisa mengembalikan kehebatan atau masa kejayaan MU. Jadi ini problem yang sangat rumit, sangat kompleks di MU. Walaupun pemicunya sudah sangat jelas. Kekalahan 5-0 dari Liverpool adalah hal yang tidak bisa diterimakan. Itulah cerita saya atau sharing pandangan terkait soal isu pemecatan pelatih. Ada kasus pemecatan pelatih Ronald Koeman, maupun juga tentang situasi yang dihadapi oleh MU dengan Ole Gunnar Solskjaer yang sampai saat ini belum dipecat. Sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, jadi solusi, bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.